Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk mereferensikan beberapa saham yang bisa teman-teman perhatikan dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman boleh klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan saya pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, benefitnya apa? Nanti ketika teman-teman buka akun Mirai Aset Sekuritas under kita, teman-teman akan kita masukkan ke dalam dua grup, yang dimana dua grup ini bisa menjadi tempat atau wadah supaya teman-teman itu bisa berkembang di kemudian hari. Jadi di sini seperti yang teman-teman perhatikan, ini satu grup yang dimana grup pertama ini hanya saya aja yang bisa menyampaikan segala macam informasi. Di sini seperti yang teman-teman perhatikan, kita sering men-sharekan beberapa informasi, entah itu berita yang up to date, entah itu saham-saham yang menarik. Contoh hari ini kita juga sudah kembali referensikan salah satu saham perbankan yaitu BBNI. Bahkan dari jauh-jauh hari di harga under 9.000, kita juga sudah referensikan bahwa BBNI adalah salah satu saham yang menarik untuk teman-teman perhatikan gitu. Jadi di sini kita sering mengupdate entah itu pergerakan indeks IHSG, entah itu saham-saham yang membagikan dividen yang menarik. Contoh hari ini ada ITMJ dan masih banyak. Salah satu juga Pegas kita hari ini ada referensi. Nah, ini grup satu lagi adalah grup dua arah. Jadi di grup ini tempat untuk kita saling berkomunikasi. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, klik aja linknya, nanti teman-teman akan saya pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, kita forecasting terlebih dahulu untuk pergerakan indeks IHSG kita ke depan seperti apa, karena kita sudah memasuki awal bulan September, yang dimana ini sudah masuk kuartal 3. Jadi forecasting saya dari video-video saya dari jauh hari, kita sudah katakan bahwa ketika kita memasuki semester 2, kemungkinan besar IHSG kita sudah rally. Dan benar aja ketika kita sudah masuk semester 2, bahkan sekarang sudah memasuki kuartal 3, IHSG kita sudah berada dalam tren yang positif, di dalam minor trennya kalau teman-teman perhatikan di sini. Nah, sekarang teman-teman perhatikan ada key level yang dia breakout, yaitu di atas 6962, yang dimana ini menjadi sebuah katalis yang positif untuk pergerakan indeks IHSG kita ke depannya. Nah, kalau kita coba tarik channel, teman-teman akan menemukan bahwa pergerakan indeks IHSG kita itu sangat impulsif, teman-teman. Nah, kita perhatikan di sini ya, kita tarik channel trendline seperti ini, dan kita akan menemukan kemungkinan besar IHSG kita cepat atau lambat akan menuju area terdekat, yaitu kurang lebih area 7080 sampai 7130, teman-teman. Jadi kurang lebih dia akan menuju area supply selanjutnya, yang dimana area ini sejalan dengan channel trendline pergerakan indeks IHSG kita. Kalau teman-teman perhatikan di sini, jadi kemungkinan besar cepat atau lambat pergerakan indeks IHSG kita akan menyentuh area supply level yang kita tandakan. Baru akan terjadi sebuah penetrasi kembali. Ketika terjadi sebuah penetrasi kembali, baru IHSG kita kemungkinan besar baru akan rally selanjutnya, teman-teman. Jadi untuk pergerakan indeks IHSG kita juga kita masih mempunyai view yang positif untuk kedepannya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah teman-teman mempunyai saham yang memanufur indeks IHSG kita untuk rally gitu? Itu adalah pertanyaan terpenting, apalagi sekarang sudah ARB simetris, jadi teman-teman tuh harus lebih konservatif dan lebih selektif memilih saham-saham yang bisa teman-teman simpan di dalam portofolio. Karena kalau sampai teman-teman salah pilih saham, itu sangat berbahaya untuk perkembangan portofolio teman-teman gitu. Jadi teman-teman tuh harus fokus di dalam pertumbuhan portofolio, teman-teman. Jangan terlalu fokus dengan gimmick atau flexing orang-orang yang ada di media sosial, karena itu nggak membuat teman-teman tuh jauh lebih baik. Fokuslah pada pertumbuhan portofolio, fokuslah pada pertumbuhan trading plan teman-teman. Jangan fokus kepada gimmick-gimmick orang yang muncul di dalam media sosial, karena itu nggak membuat teman-teman jadi lebih baik. Mungkin dia memunculkan return atau cuan yang menarik untuk kita perhatikan, tapi pertanyaannya adalah, apakah itu bisa mendidik teman-teman jadi lebih baik? Karena segala sesuatu yang tampil di media sosial itu hanya konten. Teman-teman harus mengerti supaya teman-teman tuh nggak kemakan dengan media sosial. Masih banyak teman-teman kita yang ada di grup masih terfokus pada konten-konten para influencer, dan saya selalu mengatakan jangan fokus kepada media sosial. Apalagi jangan terlalu banyak grup-grup yang ada di handphone kita, karena itu nggak membuat teman-teman jauh lebih baik.
fokus aja dalam beberapa grup, mungkin 1 atau 2 grup yang bisa membuat teman-teman jauh lebih bertumbuh di kemudian harinya, daripada teman-teman masuk terlalu banyak grup yang dimana grup itu nggak membuat teman-teman jauh lebih baik gitu. Oke, nah kita membahas ada 5 saham yang bisa teman-teman perhatikan untuk kita tradingkan. Ingat, ini statusnya saham-saham yang bisa kita tradingkan, bukan saham-saham yang bisa kita simpan untuk memanuver indeks IHSG. Karena saya nggak ingin bahas di video ini, jadi teman-teman juga harus pahami ketika teman-teman tertarik dengan saham-saham yang kita rekomendasi, teman-teman harus jalankan dengan sesuai plan teman-teman. Jangan masuk di dalam size yang terlalu besar, karena biasanya orang yang masuk di dalam size yang terlalu besar, mereka tidak rela cut loss. Itu sangat berbahaya di dalam portofolio. Nah, saham pertama yang bisa teman-teman perhatikan ada HRTA. HRTA ini masih sangat menarik untuk teman-teman perhatikan. Ya, kita sudah pernah forecasting gambarnya, saya hapus dulu gambarnya supaya teman-teman mengerti apa yang akan kita sampaikan di dalam analisa kita di video ini. Nah, teman-teman perhatikan HRTA berada dalam tren yang bullish, dan secara tren dia sangat bagus untuk kita perhatikan. Di sini kalau teman-teman lihat ada sebuah support. Ini ada area support yang dimana support itu ada di level area 500. Kalau teman-teman perhatikan di sini, kalau kita tandakan ya di dalam area di tanggal 10 Agustus sampai dengan sekarang, dia tidak lebih rendah di bawah 500. Tandanya ada demand yang selalu standby setidaknya di area-area 500 teman-teman. Makanya terjadi sebuah rejection di area-area ini. Maka kita bisa asumsikan ini merupakan area demand untuk teman-teman entry di saham HRTA ini sendiri. Nah, sekarang teman-teman perhatikan kalau seandainya ingin entry besok di 525, kita buat cut loss di bawah 500 aja. Jadi mungkin cut loss kita ada di 496, jadi resiko kita sebesar ada 5,7%. Teman-teman harus perhatikan kalau seandainya besok dia terjadi sebuah penetrasi mencoba memasuki area 520 sampai area 500, mungkin itu jauh lebih bagus supaya resiko teman-teman tuh jauh lebih kecil. Dan pasti perhatikan ketika harga turun di bawah 500, ya mau nggak mau teman-teman coba cut loss dulu saham HRTA ini sendiri. Untuk TP1 kita bisa letak setidaknya di 575 ya. Jadi ini adalah TP1 yang dimana ini merupakan area resisten untuk HRTA kita. Nah, ini merupakan area resisten. Jadi untuk TP-nya kita ambil dari Fibo aja. Kita ambil 1/3-nya, yaitu ada di 625. Jadi untuk HRTA sendiri teman-teman bisa perhatikan TP1 kita ada di 575, TP2 ada di 625. Kalau seandainya dia coba penetrasi lagi kena area 520 sampai 500, ya itu jauh lebih bagus, tandanya resiko teman-teman jauh lebih kecil gitu. Oke, nah selanjutnya ada BRMS. BRMS ini masih sangat menarik untuk kita perhatikan. Saya hapus dulu gambarnya. Kita udah pernah rekomendasikan di area ini ya. Jadi kita udah kena TP1 dan TP2 kita memang ada di area 220. Kita lakukan adjustment, kita lakukan penyesuaian bagi teman-teman yang belum punya barangnya. Nah, di sini kalau kita lihat secara channel trendline, dia naiknya sangat impulsif kalau teman-teman lihat, sehingga kita terjadi sebuah adjustment lagi untuk penarikan channel trendline di area ini. Nah, sekarang saya nggak ingin pakai channel trendline karena ini hanya untuk melihat structure marketnya seperti apa. Di sini kalau teman-teman lihat ada sebuah support juga sama seperti HRTA, kurang lebih kita katakan di area 195 deh. Nah, ini ada area support di mana ini menjadi sebuah area penting untuk teman-teman perhatikan. Kalau kita lihat dari sisi volume, sebenarnya HRTA ini, untuk BRMS ini sendiri masih menarik untuk teman-teman perhatikan. Nah, kalau kita lihat secara psikologi harga, dia ketika kena area 195, dia naik, terjadi sebuah penurunan, dia naik, terjadi sebuah penurunan, ada sebuah demand memasuki area saham BRMS ini sendiri. Jadi BRMS ini masih ada potensi untuk mengalami penguatan lagi teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di BRMS, perhatikan, teman-teman bisa lakukan, tapi saya sarankan lebih baik tunggu dia terjadi sebuah penetrasi lagi ya, supaya resiko teman-teman tuh jauh lebih terukur. Kalau seandainya teman-teman besok entry di 206, perhatikan resiko kita itu setidaknya di 193 ada 6%. Teman-teman bisa pertimbangkan, tapi ya kalau seandainya terjadi sebuah penetrasi lagi dia coba ke bawah, itu jauh lebih bagus supaya resiko teman-teman tuh jauh lebih kecil. Untuk cut loss kita di bawah 195, yaitu di 193 aja.
TP1 ada di 226, teman-teman bisa perhatikan TP2 kita ada di 244. Jadi teman-teman bisa perhatikan untuk RTA sendiri, untuk BRMS kita sendiri, TP1 ada di 226, TP2 ada di 224. Kalau seandainya terjadi sebuah penetrasi besok, ya teman-teman bisa manfaatkan untuk kembali entry di BRMS. Tandanya resikonya akan semakin kecil. Selagi dia di atas 195, teman-teman bisa pertimbangkan. Oke, itu untuk BRMS teman-teman bisa perhatikan. Selanjutnya INKP. INKP saya lakukan penyesuaian, teman-teman perhatikan, saya hapus dulu gambarnya. Di sini kita lakukan adjustment. Kita sudah rekomendasi Tekim, dan Tekim sekarang harganya sudah rally ya. Kalau teman-teman perhatikan, kita sudah pernah entry dari area 7350, sekarang harganya sudah di 7900. Kalau kita perhatikan sekarang kita Tekim ini sudah running profit kurang lebih sekitar 7%. Nah, sekarang INKP kalau kita perhatikan sahamnya belum rally nih. Kalau teman-teman lihat, kalau kita perhatikan di sini ada area support, yang dimana ini menjadi sebuah area untuk pembatasan resiko kita. Jadi kalau seandainya besok teman-teman mau entry, teman-teman bisa lakukan dan jaga-jaga resiko. Kalau seandainya harga turun di bawah 9.000, ya teman-teman wajib loss dulu sahamnya. Jadi resiko kita hanya sebesar 3,2%. Itu menarik untuk teman-teman perhatikan. TP1 mungkin kita bisa letak di 9.900 aja. Jadi di sini TP1 kita, jadi risk to reward ratio juga 1:2,17. TP2 teman-teman mungkin bisa letak langsung di, kita lihat resistennya ada di 10.300 teman-teman. Ini ada di TP2 kita. TP1 tadi kita tandakan dulu. TP1 kita ada di 9.900. TP2 ada di 10.300. Jadi ini untuk INKP teman-teman bisa perhatikan. Jadi batas cut loss kita apabila harga turun di bawah 9.000. Selanjutnya BDMN. Bank Danamon ini cukup menarik kalau teman-teman perhatikan. Kenapa? Karena di sini terjadi sebuah landai harga. Teman-teman perhatikan harganya landai. Tetapi di sini juga yang menarik kita adalah volumenya juga cenderung menurun. Tandanya distribusi juga sudah mulai terbatas, teman-teman. Nah, kita coba spekulasi buy. Saya ingin coba spekulasi buy di saham Bank Danamon ini sendiri, yang dimana biasanya pergerakan saham seperti ini ada divergent, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di sini biasanya ada divergent. Kita lihat apakah benar-benar ada divergent. Kita coba time frame-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan dari 4 ya, kita ada divergent untuk saham BDMN ini sendiri, teman-teman. Jadi kemungkinan besar sih BDMN ada potensi untuk mengalami penguatan. Yang paling penting adalah kita coba jaga-jaga batasi resiko kita. Nah, kita lihat di sini dari sisi volume juga terjadi sebuah penurunan, tandanya distribusi sudah mulai terbatas. Nah, kita coba spekulasi buy di saham Bank Danamon ini sendiri, yang dimana risikonya juga kita bisa ukur dengan sangat terbatas. Jadi risiko kita sendiri sebesar 2,3%. Nah, untuk TP1 teman-teman bisa letak setidaknya di 3.100. Ini adalah TP1 kita. Oke, TP1 kita ada di 3.100. TP2 kita teman-teman mungkin bisa letak langsung di 3.250. Kita lihat di 32 ada 31, ada supply-nya ya, kita lihat. Nah, ini ada supply level, jadi kita buat di 3.200 aja, teman-teman. Takutnya dia kita buat terlalu tinggi, harganya justru nggak kena area TP. Nah, TP1 ada di 3.100, TP2 ada di 3.200. Jadi reward ratio-nya juga menarik untuk teman-teman perhatikan. Kita lihat ya, untuk TP1 sendiri dia ada sebesar potensi gain sebesar 5%. Jadi teman-teman bisa perhatikan untuk trading plan di saham Bank Danamon ini sendiri. Secara valuasi sebenarnya ini adalah saham lapis 2 perbankan yang cukup menarik untuk teman-teman perhatikan, karena secara valuasi kita bicara PE, kita bicara PBV, saham ini menarik untuk teman-teman simpan di dalam jangka waktu yang lebih panjang. Jadi kalau seandainya teman-teman bertanya, Pak, saham apa sih yang menarik untuk kita simpan di dalam jangka waktu yang lebih panjang? Ya, secara valuasi oke untuk kita perhatikan. Saya rekomendasikan salah satunya adalah Bank Danamon. Jadi untuk Bank Danamon sendiri, teman-teman bisa simpan kalau seandainya teman-teman ingin mencari saham apa yang bisa kita perhatikan
dan simpan di dalam jangka waktu yang lebih panjang. Jadi Bank Danamon adalah salah satu perbankan lapis 2 yang bisa kita rekomendasikan kepada teman-teman semua. Oke, nah saham terakhir ada Harum. Harum kembali kita lakukan rekomendasi ya, kita adjustment, kita hapus ulang gambarnya, kita lakukan adjustment karena di sini sangat terlihat jelas terjadi sebuah area support teman-teman. Jadi area support kita ada di 1560. Sekarang kalau seandainya teman-teman mau entry, teman-teman bisa lakukan jaga-jaga cut loss di bawah 1560. Jadi cut loss kita sendiri ada di 1545 sebesar 4,6%. Untuk TP-nya kita ambil 1/1,5 dari Fibonacci. Nah, TP1 kita ambil di 1725, TP2 kita ambil di 1835. Jadi untuk Harum sendiri menarik untuk teman-teman perhatikan, TP1 kita itu ada di 1725. Nah, kita ambil seperti ini, jadi TP1 sendiri ada sebesar 6,5%. Cut loss apabila harga turun di bawah 1560, teman-teman. Oke, mungkin ini aja saham-saham yang bisa teman-teman perhatikan dalam beberapa waktu ke depan. Ingat, saham-saham yang kita rekomendasikan di video ini adalah saham-saham yang bisa teman-teman lakukan trading buy. Dan perhatikan ketika teman-teman entry, pahami sebuah resiko. Makanya ketika teman-teman entry, coba ukur dulu resikonya, dan supaya ketika pergerakan harga tidak sejalan dengan trading plan kita, teman-teman bisa lakukan namanya pembatasan risiko. Untung-untung kalau teman-teman entry sahamnya bagus. Kalau seandainya sahamnya tidak mempunyai valuasi yang bagus, ya itu resikonya gede gitu. Jadi perhatikan kalau seandainya teman-teman ingin entry juga, coba lebih selektif memilih saham supaya teman-teman tuh jauh lebih konservatif tradingnya. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Semoga saham-saham yang kita bahas di video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa memberikan teman-teman make money di market. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam entrepreneur.